أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بالبينات
auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Sadaqallahul azim. Idh qala Allahu, artinya apabila Allah ya mengatakan, ya. Ketika Allah mengatakan, ketika Allah berfirman, gitu ya. Ketika Allah mengungkapkan, nah, di qala memang dasarnya mengatakan. Tatkala ketika Allah mengatakan, ya Isa ibn Maryam, ya wahai Isa putra Maryam. Jadi Isa putra siapa? Maryam. Maryam dengan Isa bagaimana hubungannya? Nah, Maryam itu ibunya Isa, ya. Ya Isa ibn Maryam. Wahai Isa putra Maryam. Nah. Kemudian uzkur, apa uzkur? Ingatlah. Nah, hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku atasmu dan atas ibumu di waktu aku menguatkan. Di waktu aku menguatkan, ya, menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Apa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril. Nah, itu. Dan malaikat Jibril itu adalah ya mahnya malaikat Jibril itu. Di semua malaikat di bawah kepemimpinan Jibril. Oleh karenanya kamu dapat bicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Jadi orok kena sudah bisa bicara. Jadi masih dalam buayan, masih dalam ya pengasuhan orok itu sudah sudah mengungkapkan, sudah mengatakan, sudah bicara, dapat bicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kamu kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Nah, itu. Jadi kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dan ketika kamu membentuk dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, nah, kemudian kamu meniup padanya, lalu jadilah ia burung dengan izinku. Dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra dengan izinku. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menahan Bani Israel dari menentang kamu ketika kamu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata,
ini tidak lain kecuali hanya sihir yang nyata. Jadi nyebutnya teh ka seorang nabi disebutnya sihir yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Wa idz auhayna, ini, dan ketika aku ilhamkan ilal hawariyin, kepada pengikut yang setia, hawariyin. Jadi orang-orang yang ikut setia kepada Nabi Isa disebutnya hawariyin. Nah, ini. An aminu bi wa bi rasuli, hendaknya berimanlah kamu kepadaku dan kepada rasulku. Qalu amanna washhad bi annana muslimun, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 110 dan 111. Panjang ya? Panjang. Kalau panjang berarti apa? Kalau panjang berarti banyak hurufnya. Berapa jumlah huruf barusan? Nggak dihitung, saking banyaknya. Dibayar satu huruf 10 kali kebaikan. Harus dinikmati, jangan manyun. Panjang itu gitu, dinikmati. Alhamdulillah, biasa nama suratnya pendek-pendek, sekarang mah panjang. Kalau dihubungkan dengan pahalanya itu lebih banyak yang dibaca, lebih banyak pahala insya Allah. Nah, dua ayat ini menjadi pengantar hidup di hari ini dan selanjutnya. Sebelum kita beraktivitas dengan hiruk pikuk yang kita hadapi, diawali dengan baca Quran, diawali dengan berzikir, diawali dengan beristighfar, dan tentu sholat berjamaah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang tidak hadir, yang biasa hadir kemudian tidak hadir, semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengingatkan perkara yang telah dikaruniakannya kepada hamba dan rasulnya, yaitu Isa putra Maryam alaihissalam. Jadi mengingatkan, karena memang yang namanya hamba Allah itu perlu diingatkan. Dengan diingatkan itu insya Allah mudah-mudahan ingat. Oh iya, nah gitu. Dengan diingatkannya, perkara itu berupa aneka mukjizat yang cemerlang dan beberapa keluar biasaan yang ditampilkan Allah melalui tangan Isa alaihi salam. Maka Allah azza wa jalla berfirman, ingatlah nikmatku kepadamu. Tuh, ingatlah nikmatmu kepadamu. Berupa apa? Berupa penciptaanmu dari seorang ibu tanpa ayah, dan kujadikan kejadianmu itu sebagai tanda kebesaran dan dalil yang menunjukkan sempurnanya kekuasaanku atas segala perkara. Jadi Isa putra Maryam, dan memang di sini keagungan Allah, kekuasaan diperlihatkan. Dan lebih agung lagi, bukan lebih agung, termasuk keagungan Allah menciptakan manusia dari ataupun tanpa ibu dan ayah. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu lebih dahsyat lagi. Mengapa? Karena lahirnya ke alam dunia tanpa ibu dan tanpa ayah. Kalau Nabi Isa tanpa ayah. Kalau kita ibu dan ayah. Nah, gitu. Jadi ada banyak fenomena perjalanan di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi ingatlah nikmatku. Nah, itu. Ingatlah nikmatku kepadamu berupa penciptaanmu
dari seorang ibu tanpa ayah, dan kujadikan kejadianmu itu sebagai tanda kebesaran dan dalil yang menunjukkan sempurnanya kekuasaanku atas segala perkara. Nah, ini. Dan kepada ibumu, yaitu aku menjadikan kamu sebagai argumen bagi ibumu bahwa dia terbebas dari perbuatan zina yang dituduhkan oleh orang-orang yang zalim dan bodoh itu. Langsung dijawab. Jadi untuk menetralisir, untuk menjawab, sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus yaitu siapa Ruh Kudus? Jibril. Nah, di sini yaitu Jibril, di sini ada AS. AS itu alaihi salam ya. Lalu kamu memberikan kesaksian ihwal kesucian ibumu dari segala cela. Nah, ini mengakui sebagai hambaku, memberitahukan risalahku yang diberikan kepadamu, dan menyeru manusia supaya menyembahku. Oleh karena itu Allah berfirman, kamu dapat berbicara dengan manusia baik saat dalam buayan maupun sudah dewasa. yakni kamu mengajak manusia kepada Allah baik ketika kamu dalam buayan maupun ketika sudah tua, sejak kamu kecil hingga tua. Ini namanya itu mengajak, itu berdakwah. Berdakwah mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu menulis dan hikmah, yakni menulis dan memahami. Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Musa bin Imran al-Kalim ya, alaihissalam. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kamu membentuk suatu sosok burung dari tanah, lalu ia menjadi burung atas seizinku. Tuh, gitu. Ini sebagai apa? Sebagai mukjizat. Mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa. Ya, kejadian yang luar biasa yang tidak muncul kebiasaan itu sehari-hari ya. Jadi luar biasa. Jadi antaranya mengambil tanah dibentuk-bentuk sebagai burung, terus ditiup. Begitu ditiup berkibar. Tuh gitu. Kalau kita kumaha? Kalau kita mah bagaimana itu? Membuat memanukan, terus di bolongan bujurna, terus ditiup, kita akan terbang. Kenapa? Karena kita bukan nabi dan bukan rasul. Jadi itu hanya terjadi pada para nabi dan para rasul. Kalau manusia-manusia biasa mah ya biasa-biasa aja. Nah itu. Nah ini, tapi ingat itu adalah seizinku. Nah, yakni kamu membentuk sebuah sosok burung dari tanah atas seizinku. Kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan izinku. Dengan seizin Allah dan penciptaannya. Tuh. Firman Allah Ta'ala, dan kamu dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Tuh. Jalmi buta lahir nanti buta gitu. Kemudian dengan izin Allah melalui siapa? Melalui Nabi Isa jadi melihat gitu. Melihat. Dan juga yang penyakit kusta, penyakit kulit ya, gitu. Nah ini juga jadi sembuh gitu.
Tapi ingat, sembuhnya karena izin Allah. Tuh. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam surat Ali Imran ayat 48 sampai 49, firman Allah Ta'ala, dan ingatlah sewaktu kamu mengeluarkan orang mati dengan seizinku. Tuh, coba. Orang mati keluar tuh. Hei, yang mati keluar tuh. Dipanggil kan. Orang ke kuburan gogorowokan ke mata. Ya, kita mah tidak punya kemampuan apa-apa ya. Tapi Nabi Isa itu diizinkan. yakni kamu menyeru mereka lalu mereka bangkit dari kubur dengan seizin Allah, kekuasaan iradat dan kehendak Allah. Jadi ini diberikan kehebatan ya, kepada seorang Isa putra Maryam yang menjadi nabi alaihissalam tuh. Kemudian firman Allah Ta'ala, aku menghalangi Bani Israel pada saat kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain kecuali sihir semata. Tuh, gitu. Jadi nyebutnya itu sihir. Yakni ingatlah akan nikmatku yang telah kuberikan kepadamu tatkala aku membendung ataupun membendung gangguan yang ditujukan kepadamu oleh Bani Israel tatkala kamu menemui mereka sambil membawa argumen yang tajam dan hujah yang pasti yang menunjukkan bahwa kenabian dan kerasulanmu itu dari Allah untuk mereka. Lalu mereka mendustakanmu, dan menuduhmu menampilkan sihir. Mereka pun berusaha untuk membunuhmu. Nah ini. Lalu kami menyelamatkan kamu dari gangguan mereka, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari kotoran mereka dan menjagamu dari kejahatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa karunia itu dari Allah Ta'ala setelah dia diangkat ke langit. Nah ini, atau karunia ini ada pada hari kiamat, karunia yang akan dianugerahkan ya diungkapkan dengan menggunakan kata bentuk lampau, menunjukkan bahwa pengaruniaan benar-benar akan terjadi. Ini merupakan perkara gaib yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara gaib, apa perkara gaib? Perkara yang ada kebenarannya dan perlu meyakininya gitu. Dan bukan dengan pikiran tapi dengan keimanan. Jadi mukjizat itu ya segala berkah dan rahmat Allah diberikan kepada orang yang dicintainya. Kemudian firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika aku mengilhamkan kepada hawariyin. Nah, tadi apa hawariyin? Ya, pengikut setia, hawariyin. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Tuh. Penggalan ini pun merupakan karunia Allah yang diberikan kepada Isa alaihissalam, yaitu Allah memberi Isa para sahabat dan pembantu serta orang-orang terpelajar. Nah, ini dikatakan secara aklamasi bahwa yang dimaksud wahyu dalam penggalan ini ialah ilham. Firman Allah Ta'ala, maka mereka berkata, kami berikan atau kami beriman dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Boleh jadi yang dimaksud ayat ini ialah aku mengilhamkan gitu, kepada hawariyin. Nah ini
kepada pengikut setia melalui kamu, lalu kamu menyeru mereka supaya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian mereka merespon ajakanmu, mematuhimu dan mengikutimu. Maka mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Halo, ada berapa barusan mujizat Nabi Isa? Barusan ada berapa? Sabaraha hijinya bete ka hiji naon? Kedua, katilu, kaopat. Oh, di situ. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang kita tarik. Jadi semua kejadian yang memberikan kehebatan kepada seseorang itu semata-mata karunia Allah. Nah, gitu. Apapun, kalau kita diberi kelebihan, diberi ya ada kenikmatan, ingat itu semua dari Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman, berapa ayat Ar-Rahman? Di situ Allah mengulang balik bertanya tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Berapa kali di situ? Yang berapa kali di situ? Seberapa? Ya. 31 28 ke diakurkeun ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang. Nah, jadi 31 28 ayat 36. Nah, cek deui engke. Tuh 30 naik nah hiji ini. Itu disebutkan Allah mengingatkan nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Jadi betapa Allah mengingatkan kepada hambanya dengan nikmat yang terus digulirkan. Makanya hidup ini selalu yang kita cari apa? Yang kita cari satu rahmat Allah, dua karunia Allah. Tuh dibuktikan dengan apa? Dengan masuk ke masjid kita sedang apa? Sedang diguyur dengan rahmat Allah. Makanya doanya Allahumma gfirli apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ada ibu-ibu masuk ke masjid deh ulah juga kanu sanes gitu. Kaki kanan, lamun pabuis teh kaki orang teh mikirkeun kaki mana ya nu masuk ya? Kaki kanan. Ulah emang masuk ke masjid jeblus bahkan dua kaki disakalikeun riweuh gitu ya. Jadi begitu masuk ikuti sunnah Rasul. Apalagi Mang Uyu ini seberapa kali abus ke masjid unggal poe tanya. Terus minta rahmat Allah, keur sasapu terus minta rahmat Allah ngeuyu. Jadi selalu dirahmati Allah. Di masjid diguyur dengan rahmat Allah. Keluar apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Min fadlik itu keutamaan. Jadi minta keutamaan, minta karunia itu. Di dalam orang dirahmati, makanya orang-orang yang masuk ke masjid ya, ke tempat ibadah itu melahirkan ketenangan. Ibu tenang? Insyaallah. Nah, tenang. Bading tenang nurutan, bading tenang nurutan ya di dalam terus. Nah, begitu keluar jangan lupa ingat keluar kaki kiri. Itu lagi kaki kiri. Lamun nepi ka pohotnya balik deui Pak gitu ya. Balikan deui kaki kiri keluar masjid sambil baca doa tuh. Masuk kaki kanan. Geus ka jero ada poho bieu balik deui ya. Balik abus di kajero. Karena apa? Sedang melatih kaki tuh supaya kaki yang digunakan itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul. Gitu. Kalau ke WC kaki mana dulu? Kalau keluar? Nah, jadi ada aturannya gitu ya. Ada tidur balik ke mana? Kanan. Anggalna naon? Tangan kanan. Ada orang mah tangan kanan ongkoh, anggal ongkoh, kasur ongkoh gitu ya. Kumplit dipakai tilam, kanal bahkan ya. Luar biasa sehingga akhirnya teh poho ngadoa-doa acan gitu ya. Kenapa? Karena saling banyaknya fasilitas yang dimana, tapi harusnya disyukuri. Makanya begitu bangun, alhamdulillahilladzi
ahyana ba'da ma amata nusyur. Kejadian luar biasa seperti mukjizat tadi memang ya, ada juga kejadian-kejadian luar biasa di samping nabi dan rasul. Seperti kejadian kepada orang yang beriman. Namanya apa? Kepada yang beriman apa namanya? Ari kawali naon? Teu pahili kan? Kalau ke wali apa? Karomah. Dan katanya wali itu diketahuinya setelah wali itu meninggal dunia katanya. Kalau sedang hidup begini mah kelihatan wali gitu. Tapi sifat-sifatnya, perbuatannya, menurut keterangan wali itu tidak dikenal sejak kehidupannya, hanya biasa-biasa aja, tapi ada tahu dia punya kelebihan. Nah, ketika sudah meninggal banyak yang mengunjunginya. Lihat pamijahan dikunjungi iraha. Setelah meninggal kan, ramai ke sana. Ke wali-wali di Jawa ada berapa wali? Wali yang terkenal ada berapa? 9. Sudah datang ke kuburannya semuanya? Belum. Kalau bisa mah ya orang teh ngadoa. Tapi keluar kalimat doa mah di mana-mana ge sarua gitu bahasana teh. Pada disunatkannya itu melangkah hadir untuk di makamnya. Untuk apa? Untuk menyadarkan diri. Jadi kalau kita datang ke pemakaman, ke tempat penguburan, di situ akan mengingatkan diri. Makanya begitu masuk ucapkan assalamu alaikum ya ahlad diyar. Selalu assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga engkau selamat sejahtera wahai ahli kubur. Terus ketika mengucapkan assalamualaikum, ahli kubur menjawab yakin, menjawab yakin. Kedengaran tidak? Mun kedengaran kumaha? Nyamual mungkin. Kenapa? Karena sudah diaturnya begitu. Salam bahkan baring kusieun-sieun ka kuburan, jangan sieun ka kuburan teh. Apalagi orang tua sendiri, awas, orang tua sendiri nu tahun kamari mah lebaran masih ngariung. Karena mobil babarengan, aya naon ge dibere, ayeuna geus teu aya. Begitu datang hari besar sebelumnya itu kita berkunjung, dan ahli kubur itu katanya gembira begitu dikunjungi oleh ahli waris. Bahkan para ulama besar itu setiap hari Jumat berkunjung kepada kuburan guru-gurunya, kuburan orang tuanya. Ada orang? Karena orang tua gak guru atau ini, biasa-biasa tidak ada aktivitas. Nah, hari Jumat itu menjadi hari besar, bukan hari besar sekedar berkah yang diperoleh, tapi juga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, keluar biasaan itu wali itu diberi karomah. Kalau orang beriman, maunah itu sama, kejadian luar biasa. Bagi orang beriman, ada orang yang minta doa, nyukan doa apa? Kunaon gitu, ieu nyeri sampean bismillahirrahmanirrahim usap. Cager gitu. Begitu cager ulah ribut. Komo mah ngumumkeun mah, si itu tuh kamari mah teu bisa lempang, ku saya tah. Orang beriman tidak akan bicara begitu. Itu semua izin. Komo make pelang, ya. Testimoni, tanyakan ke si anu. Ini kenapa harus testimoni? Itu kan orang yang beriman itu sendirinya izin Allah gitu. Dan kita tidak tahu siapa ini orang beriman. Ya kita gitu. Kita teh orang yang beriman. Buktinya apa kita orang beriman? Yang melaksanakan puasa ya. Nah, puasa itu hanya diwajibkan kepada orang yang beriman. Tapi ada juga kejadian yang luar biasa kepada orang yang durhaka. Namanya apa? Istidraj. Itu orang teh bukan taat, bahkan menghina Islam, dihina gitu ya. Tapi eta sejahtera hirupna. Mau apapun pokoknya mah dibere ku Allah gitu terus. Ingat, kita juga kadang-kala suka khawatir jangan-jangan pemberian Allah kepada kita teh padahal kita teh doraka gitu. Jangan-jangan itu sungkunan. Karena sungkunan itu pemberian yang tidak ikhlas. Gane ngamen taweng malaikat bareta gitu.
Tapi katanya orang-orang yang beriman, yang betul-betul mutakwa, doa itu diulang-ulang dan memohonnya dengan penuh pengharapan dan hati hidup ketika berdoa. Jadi connect antara ucapan, perbuatan dan hati sanubari ketika memohon kepada Allah. Nah, kalau orang ini katakan saja tidak, ya pokoknya mendurhaka gitu, tapi kok sejahtera. Jangan-jangan sebagai apa tadi? Ya, sungkunan atau istidraj. Dan anak yang dibuayan, yang berbicara di dunia ada berapa anak? Berapa anak yang bicara masih dibuayan? Satu. Dua. Di mana eta tilu deh ya? Sepengetahuan berapa? Ya, satu Isa ketika masih. Yang kedua adalah anak Siti Masitoh. Coba dicek. Anak Siti Masitoh, coba dicek. Ketika dia disiksa oleh Fir'aun dengan api yang sudah ngagugudag. Dia sudah berdiri di situ seperti ada keraguan. Mami, kok ragu ya? Ayo masuk. Oh, anak tak. Jadi coba dicek betul nggak itu? Ada catatan ya, yang bayi yang bisa berbicara namanya bayi orok itu masih dalam buayan. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Nun Gusti rahmat kana bi, nun Gusti bersihkeun hate abdi, nun Gusti caangkeun hate abdi, nun Gusti hampunten dosa abdi. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirona ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.